Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali, tentunya berkaitan dengan statistik. Mengingat ketika saya baca komentar, request dari sahabat viewer, sahabat subscriber channel YouTube Doni Nurhamsyah, banyak yang menginginkan tentang hal ini. Jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul yang sudah saya buat pada video di channel YouTube Doni Nurhamsyah ini, saya akan membuat terkait dengan analisis univariat pada data tanda-tanda vital pasien atau responden. Nah, yang berbeda pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memulai dari awal, dari data mentah sampai kita buat ke dalam SPSS dan kemudian dilakukan analisis univariat. Tentunya ini adalah request dari sahabat-sahabat viewer channel YouTube Doni Nurhamsyah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video terkait hal tersebut. Namun, sebelum itu, saya mengajak kepada sahabat semuanya, marilah sama-sama kita patuhi protokol pencegahan COVID-19 dan marilah sama-sama juga kita doakan sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang isolasi mandiri, sedang dirawat di rumah sakit, atau sedang terpapar COVID-19. Marilah kita doakan agar penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan memulai dari data mentah. Nah, data mentah seperti yang dulu sudah saya pernah sampaikan, sebaiknya kita buat di dalam Microsoft Excel ya sahabat ya. Nah, dalam hal ini saya memiliki data mentah ya dari 20 orang responden. Di mana data mentahnya adalah yaitu nomor responden. Nah, nomor responden ini hanya sebagai bantuan kita untuk kita mengkodekan gitu ya dari nama responden. Jadi nanti nomor responden ini tidak perlu dianalisis ya sahabat ya. Jadi hanya untuk bantuan kita saja. Kemudian data berikutnya ada nadi, kemudian suhu tubuh, kemudian RR atau respirasi rate ya atau pernapasan, kemudian tekanan darah. Nah, di sini kita akan coba menginput data ini, data mentah ini ke dalam program SPSS untuk kita lakukan analisis univariat. Nah, cara berikutnya adalah setelah kita siapkan data mentah seperti ini, kita buka SPSS kita. Nah, ini adalah tampilan awal SPSS, sahabat. Ya, dimana kalau kita membuka SPSS yang pertama kali, yang kita perhatikan adalah di bagian pojok kiri bawah. Ada data view dan juga variable view. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke bagian variable view. Nah, fungsi dari variable view ini adalah untuk membuat judul dari kolomnya. Ya, apa itu maksudnya? Coba kita lihat di Excel ya. Nah, jadi fungsi variable view tadi untuk membuat judul ini sahabat. Ya, ada nadi, suhu, RR, dan TD. Jadi untuk membuat judul seperti ini, judul kolom ini, dalam SPSS kita membuatnya di dalam variable view, gitu ya. Nah, untuk memindahkan data ini nanti kita copy paste di dalam data view, gitu ya. Tapi langkah awalnya adalah di variable view. Nah, di sini silakan kita buat sesuai dengan ini ya, sahabat ya. Saya highlight warna kuning. Jadi yang saya highlight warna kuning ini kita buat di variable view ya, sahabat ya. Ada nomor responden, nadi, suhu, RR, dan juga TD. Silakan kita buat ya. Nah, perlu diperhatikan di bagian name ini kita dilarang untuk memberikan spasi, gitu ya. Jadi tipsnya adalah dengan underscore. Kemudian di bagian name ini tidak usah terlalu panjang, kita singkat saja ya. Tadi yang pertama misalnya nomor responden, maka kita buatnya adalah no underscore res, ini aja. Ya, kemudian kita enter. Nah, agar kita tidak bingung apa yang dimaksud dengan no res ini gitu ya, maka kita bisa jelaskan dia di bagian label ya. No underscore res itu adalah artinya nomor responden. Nah, berbeda dengan name ya. Kalau di bagian label ini kita diperbolehkan untuk memberikan dia spasi ya sahabat ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita rubah adalah di bagian desimal.
Karena datanya tadi tidak desimal, maka di bagian desimal kita nolkan saja. Ya. Oke, berikutnya tadi ada nadi. Nah, nadi di sini kita bisa bilang dia N saja ya. N. Apa maksudnya N? Kita jelaskan di bagian label, yaitu nadi, gitu ya. Sama, data nadi tidak desimal, maka desimalnya kita hilangkan. Berikutnya tadi ada apa lagi sahabat? Suhu ya. Ada suhu, RR, dan TD. Nah, suhu kita pakai singkatan saja ya. S atau T gitu ya. Temperatur, S juga bisa. Tadi data suhu ada desimalnya. Jadi kita buat aja desimalnya. Tadi 1 ya, 1 di belakang koma ya, berarti 1. Kemudian labelnya adalah suhu tubuh gitu ya, biar lebih jelas. Kemudian yang berikutnya ada tadi RR ya sahabat ya, respirasi rate. Maka di sini kita buat RR gitu ya. Apa maksudnya RR gitu ya? Adalah respiration rate ya. Respiration rate tadi tidak ada desimal, maka kita nolkan desimalnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah TD ya. TD adalah artinya tekanan darah. Nah, TD adalah tekanan darah. Sama, di tekanan darah tidak ada desimal, maka desimalnya kita nolkan. Nah, di sini ada sesuatu yang pembeda, sahabat ya. Kalau kita perhatikan, data tekanan darah ini, dia menggunakan per ya. Sistol per diastol ya. Nah, data seperti ini tidak bisa dibaca oleh SPSS, sahabat. Kalau di tipenya kita buat numerik, gitu ya. Tipsnya adalah gitu ya. Kita bisa buat coding, gitu ya. Jadi kita coding ini. Misalnya, kita punya rentang, kalau TD itu kan dia biasanya tekanan darah itu ya, biasanya ada normal, ya, tinggi, rendah, gitu ya. Nah, yang normal ini kita buat dia misalnya kita berikan kode dia misalnya 1. Yang tinggi kita buat 2, gitu ya. Yang rendah kita buat 3. Nah, jadi kalau kita coding seperti ini ya, jadi nanti yang masuk normal itu kategorinya kita buat 1, misalnya 120/80. Ini kan normal ya. Berarti nanti kodenya adalah 1, gitu ya. Berarti nanti adalah kodenya 1 gitu ya. Gini. Kemudian 125/88 juga termasuk normal 1. Nah, ini bisa kita buat seperti ini sahabat. Pengkodean ya, pengkodean seperti ini. Jadi ini kita bisa buat gitu ya. Ini terkait dengan transformasi data. Sebenarnya kita bisa langsung buat transformasi data ini di Excel, di SPSS dengan otomatis ya. Tapi saya tidak akan melakukan karena saya sudah pernah membuat terkait dengan transformasi data. Oleh karena itu, karena kasus kita adalah analisis univariat pada data demografi gitu ya. Karena kita akan tidak melakukan analisis yang lebih mendalam, bivariat dan juga multivariatnya, maka di sini langsung saja saya ubah di tipenya. Ya, tipe tekanan darah di sini saya tidak numerik, gitu ya. Kalau yang lain tadi kan numerik karena dia adalah angka. Nah, kalau yang di tipe tekanan darah, karena saya tidak akan melakukan transformasi data, saya akan rubah menjadi string, gitu ya, string. Kemudian karakternya mungkin kita buat lebih panjang ya, boleh 10, gitu ya, boleh. Oke. Nah, sehingga kalau ini sudah kita buat string, maka kita bisa copy paste data ini, ya. Maka SPSS bisa membaca nih data per seperti ini, gitu ya. Tapi kalau kita akan melakukan analisis hingga bivariat hingga multivariat dan tipe data tekanan darah tetap numerik, maka tipsnya adalah dengan memberikan kode seperti ini, ya. Kode seperti ini tinggal disesuaikan dengan konsep teorinya. Oke, bisa dipahami sahabat? Baik, kita kembali ke SPSS. Nah, setelah kita buat seperti ini ya, ada judul kolom ya. Maka kita bisa masuk ke data view. Perhatikan kursor saya di pojok kiri bawah sahabat, data view. Nah, setelah kita buat, maka judul kolomnya akan terberi nama otomatis ya. Nomor responden, nadi, suhu, respiration rate, dan juga tekanan darah. Nah, langkah berikutnya, tinggal kita copy paste data yang ada di sini. Nah, itulah kenapa saya menyarankan sahabat untuk membuat data mentah itu di dalam Excel gitu ya. Karena SPSS itu kompatibel dengan Excel. Jadi kita bisa langsung copy paste saja, tidak usah ketik ulang. Kalau kita ketik ulang kan itu akan memakan waktu ya. Sementara ketika kita menggunakan SPSS itu kita
menginginkan waktu yang cepat gitu ya, efisien gitu ya, maka sebaiknya lakukan penginputan data mentah di dalam Excel. Langkah berikutnya, tinggal kita copy paste saja. Kita klik di data yang pertama ya, kemudian kita klik kiri tahan, blok semuanya, kemudian kanankan. Ya. Setelah dipastikan terblok semuanya, kita klik kanan ya, klik copy atau Ctrl plus C. Kemudian kita kembali ke SPSS sahabat. Kita pindahkan di paling atas ya, pastikan di nomor 1 sini gitu ya. Maka kita klik kanan, paste atau Ctrl atau Ctrl plus V ya. Kita pastekan. Nah, jadi akan otomatis sahabat seperti ini ya. 20 responden sudah benar ya. Kemudian data responden, nomor responden sudah terinput, nadi sudah terinput, suhu sudah, RR sudah, dan juga TD sudah. Tapi kok ini ada yang rata kanan, ada yang rata kiri gitu ya. Ini sepertinya mengganggu kita, tidak rapi. Maka kita bisa merubah nih sahabat, dia pengen rata kiri atau rata kanan, atau dia rata tengah gitu ya. Caranya gimana? Masuk ke variable view. Nah, di bagian align ini kita pilih saja center, biar dia di tengah semua ya. Jadi semua dipilih center misalnya. Tinggal disesuaikan saja, karena saya senang ke center ya, supaya datanya rapi gitu ya. Karena ketika data itu rapi, itu mood kita untuk melakukan analisis itu semakin lebih baik gitu ya. Sehingga nanti output dari SPSS yang kita lakukan gitu, penganalisisnya akan lebih baik karena datanya rapi. Itu ya, itu tips dari saya. Kalau saya menyenangkan hal-hal yang rapi gitu ya. Nah, dia sudah rata tengah semua ya sahabat ya. Nah, artinya di sini sudah selesai proses penginputan data dari Excel ke SPSS. Oke. Nah, agar tidak hilang datanya, sebaiknya sahabat bisa langsung save ini ya di dalam folder sahabat. Karena saya hanya latihan saja, saya tidak perlu save ya sahabat ya. Kemudian sesuai dengan judul, kita akan melakukan analisis univariate dari sini gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan analisis univariate sahabat? Seperti biasa, kita bisa masuk ke analyze ya, kemudian descriptive statistik, kemudian kita bisa pilih frekuensi gitu ya. Nah, kita masukkan semua data kecuali data nomor responden, karena nomor responden hanya untuk bantuan kita ya. Jadi kita klik yang nadi, klik Ctrl ya, biar kita bisa klik semuanya langsung. Kita blok semua gitu ya. Kemudian kita pindahkan dari kotak kiri ke kotak kanan yang ada judulnya variables gitu ya. Klik panah ini. Nah, sudah muncul ya sahabat ya di kotak sini. Di kotak kiri tersisa nomor responden saja. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa nomor responden hanya sebagai patokan kita, tidak kita analisis ya. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan data apa yang ingin kita munculkan gitu ya pada analisis univariate ini. Biasanya yang dimunculkan adalah ini central tendency ini ya. Mean, median, modus, summary-nya biasanya. Kemudian yang paling penting biasanya adalah di bagian standard deviation gitu ya. Atau minimum juga perlu, boleh, tinggal di checklist saja sahabat ya, nanti tinggal kita pilih apa yang akan kita gunakan gitu ya. Ini adalah yang minimal biasanya di semua central tendency dan juga di standard deviation atau dan juga minimum dan juga maksimum. Itu yang biasanya. Kalau mau ditambahkan kuartil juga boleh. Itu tergantung data kita ya sahabat ya, dan apa yang kita inginkan dari data ini. Oke. Contohnya kita hanya ini, kemudian kita continue. Kemudian kita bisa masuk ke bagian chart ya, kalau kita menginginkan diagramnya gitu ya, chartnya bisa pakai bar chart, pie chart atau histogram ya. Ini silahkan saja ya. Mungkin kita di sini akan contohkan pakai pie gitu ya. Ini sesuai dengan keinginan kita. Kemudian nanti tipe dari diagramnya mau pakai yang frekuensi apa persentasenya itu tinggal dipilih saja gitu ya. Oke, misalnya frekuensi, pie chart, continue. Kemudian pada bagian format ini sebenarnya dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan. Kemudian bootstrap juga dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan. Nah, di sini bagian display frekuensi tablesnya kita checklist saja untuk memunculkan ya tabel frekuensinya. Setelah dipastikan data yang ingin kita analisis pindah ke kotak kanan ini, kemudian di statistik kita checklist yang kita inginkan, kita pilih di chart, kemudian checklist di display frequency tables, maka selanjutnya bisa kita klik OK, sahabat. Kita tunggu gitu ya, SPSS melakukan analisis. Jadi intinya semakin banyak data
yang kita analisis, dia semakin lama proses analisisnya gitu. Tapi selama-lamanya SPSS tidak akan memakan waktu yang berjam-jam gitu ya, hanya hitungan menit gitu ya. Nah, ini sudah muncul sahabat ya. Nah, ini adalah hasil atau output analisis univariate pada data tanda-tanda vital pasien tadi gitu ya. Seperti biasa, kalau kita ingin menganalisis dari output ini, yang pertama kali kita baca adalah di bagian data valid dan missing ini. Jadi kita cek apakah terdapat kesalahan nih ketika kita menginput data tadi. Indikatornya adalah di bagian valid dan missing gitu ya. Kita lihat di missingnya ada 0, nadinya 0 ya, suhu 0, respiration rate-nya 0, tekanan darahnya 0. Artinya data yang kita input dia sudah benar semua ya, tidak ada yang missing sahabat. Sehingga kita bisa melakukan interpretasi dari data yang ada di bawah ini gitu ya. Nah, di sini sahabat perhatikan, tadi kalau di data view kita kan cuman buatnya nadi itu sebagai N, suhu tubuh itu sebagai S gitu ya, respiration rate sebagai R gitu ya, tekanan darah sebagai TD. Tapi di sini munculnya sesuai dengan ininya. Nah, inilah fungsi dari label tadi sahabat ya. Jadi label tadi kita berikan keterangan, maka di dalam tabel output dia akan muncul sesuai dengan labelnya. Gitu ya. Jadi akan lebih jelas kita sahabat. Kemudian nanti silakan kita interpretasi gitu ya. Misalnya nadi ini min-nya rata-ratanya 89,8 misalnya. Ini nanti silakan di sahabat tinggal cek saja gitu ya. Ini tinggal diinterpretasi digunakan sebagaimana mestinya ya. Ini adalah hasil dari tadi analisis univariate. Kemudian kalau mau lihat frekuensi tabelnya, kita bisa klik di sini nadi gitu ya. Misalnya nadinya yang 70 itu ada berapa orang sih? Ternyata ada 1 orang. Ini kita bisa lihat di sini sahabat ya. Kalau dipersenkan jadinya 5%. Kemudian kalau nadinya misalnya yang 88, ada berapa orang sih? Gitu ya. Ternyata ada 2 orang. Kalau dipersenkan jadi 10% gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan. Ini biasanya akan digunakan dalam penginterpretasian di hasil gitu ya. Jadi ketika kita munculkan hasil ini, kita interpretasi nanti di bawah tabelnya. Kemudian suhu tubuh sama ya. Misalnya suhu tubuh yang 36 ada berapa orang? 3 orang gitu ya. Yang 37 ada berapa orang? 8 orang. Ini persennya ya. Sama. Kemudian respiration rate juga begitu. Misalnya kita ingin melihat yang 20 itu ada berapa orang? 4 gitu ya. Sama. Kemudian tekanan darah pun juga demikian gitu ya. Nih. Misalnya 100/70 ada berapa orang? 2 orang. Sebenarnya data seperti ini kan kita bisa hitung ya sahabat ya, frekuensi ini. Misalnya tadi respiration yang rate 16 itu berapa orang sih? 3 orang. Itu bisa kita hitung secara manual di Excel ya, tanpa kita melakukan analisis. Tapi kalau data kita sedikit gitu ya, kalau data kita ada ratusan misalnya, atau bahkan mencapai ribuan, nah itu akan menyulitkan kita kalau kita menghitung secara manual. Maka gunakanlah aplikasi yang bisa membantu kita gitu ya. Salah satunya adalah SPSS ini gitu. Oke. Tadi selain dari frekuensi table, saya juga menampilkan pie chart, diagram pie-nya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ini nadinya gitu ya, sesuai dengan warnanya. Kalau yang biru nih misalnya 70 gitu ya, yang ini berapa? Ini frekuensi. Tapi tadi kalau kita pilih yang persentase gitu, maka dia munculnya persen nanti ya. Misalnya yang biru ini ada sekian persen, ini ada sekian persen gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan yang kita inginkan. Begitupun suhu tubuh gitu ya. Misalnya berdasarkan diagram pie ini gitu ya, mayoritas suhu tubuh responden di sini adalah yang warna biru Tosca gitu ya. Biru Tosca ini adalah 37,0 gitu. Ini bisa kita gunakan sahabat ya. Kemudian tekanan darah dan ini ada respiration rate gitu ya. Baik, mudah bukan sahabat? Mudah tentunya. Baik, semoga tutorial yang singkat ini bisa dipahami oleh sahabat viewer, sahabat subscriber channel YouTube Doni Nurhamsyah. Namun apabila memang masih ada yang bingung gitu ya, atau ada yang perlu didiskusikan, silakan sahabat tuliskan di kolom komentar. Nanti kita insya Allah bisa berdiskusi lebih panjang lagi sahabat ya. Baik, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya haturkan kepada sahabat semuanya yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Mudah-mudahan video-video yang saya upload di channel YouTube ini bisa membantu sahabat-sahabat semuanya menyelesaikan tugas akhir gitu ya, baik karya ilmiah, skripsi, tesis ataupun disertasinya. Dan marilah kita doakan bersama-sama
agar sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas akhirnya diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa pada video-video selanjutnya.